Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Teman-teman sekalian, di bulan Ramadan salah satu hal penting yang harus kita perkuat, harus kita refleksikan adalah soal menguatkan, mempererat ukhuwah Islamiyah. Pada saat situasi hari ini, situasi global yang penuh tantangan, penuh dinamika, perang terjadi di mana-mana, contohnya di Ukraina, dan yang terbaru adalah serangan Israel dan Amerika ke Iran. Ini menjadi contoh bahwa ragam peristiwa yang terjadi tidak selalu beriring sejalan dengan semangat kemanusiaan, semangat keislaman yang harus saling mengasihi, saling menyayangi, dan tentu yang paling penting lagi adalah kita selalu menempatkan persatuan atas nama kemanusiaan di atas segalanya. Perang tentu bukan hal yang baik dan memporak-porandakan banyak hal, baik fisik maupun mental. Sehingga tentu kita harus kembali memosisikan diri kita dalam refleksi yang paling dalam bahwa tujuan kita dalam kehidupan umat manusia adalah saling mengasihi satu sama lainnya. Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman di dalam surat Al-Imran ayat 103. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'au wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah dan jangan kamu bercerai-berai. Sebenarnya ayat ini memantik kita untuk berpikir substantif, berpikir yang tidak hanya semata-mata dipandu oleh ambisi, dipandu oleh semangat kekelompokan dengan menegasikan atau menafikan kelompok lain. Kita harus menguatkan semangat persatuan. Jangan bercerai-berai di sini artinya kita harus mengedepankan yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk saling menguatkan, saling mendukung, dan itulah hakikat dari keberadaan keragaman dan keberagaman. Kalau kita melihat situasi sosial memang tidaklah tunggal. Ada orang dengan background suku berbeda, background pendidikan berbeda, suku bangsa yang berbeda, dan tentu motivasi dalam kehidupan yang juga berbeda-beda. Oleh karena itu, hal yang bisa melintasinya sebenarnya adalah nilai-nilai kebijaksanaan, wisdom. Dan nilai kebijaksanaan itu berpangkal dari hakikat pikiran manusia yang keluar dari hanya memikirkan kepentingan diri dan kelompoknya semata. Bagaimanapun kita tentu sebagai manusia akan punya yang disebut dengan keinginan, motivasi, ambisi, dan lain sebagainya yang memungkinkan kita untuk bergerak dan berupaya meraih apa yang kemudian kita inginkan. Tentu dalam konteks ini kita tidak hanya semata-mata berpikir siapa mendapat apa dan kapan. Who, get, what, when, and how. Tidak hanya semata-mata itu. Kita harus memikirkan dampak, kualitas proses, dan juga tentu kita harus memikirkan bagaimana kita memastikan apa yang ingin kita capai itu tidak merusak nilai-nilai kemanusiaan. Ambisi menyerang negara lain tentu itu akan sangat merugikan banyak hal, baik fisik maupun mental. Pembangunan di sebuah negara bisa porak-poranda seperti mungkin tidak hanya terjadi di Iran, tidak hanya terjadi di Gaza, tidak hanya terjadi di Ukraina, tidak hanya terjadi di negara-negara lain yang saat ini berkonflik, tetapi itu bisa memengaruhi situasi global, geopolitik, geoekonomi,
dan lain sebagainya. Sehingga tentu ya, selain kita memosisikan diri orang yang tidak semata-mata egois dengan diri kelompok dan kepentingannya, kita harus memastikan kita harus terus berupaya menularkan nilai-nilai bijak itu pada orang di sekitar kita. Sesungguhnya kita ini berada dalam keadaan merugi, ya, kecuali kita sama-sama tahu bahwa waktu terus bergerak. Waktu, detik, hari, bulan, tahun akan terus bergerak meninggalkan kita. Tetapi satu hal yang bisa kemudian dipastikan, kita meretas jalan sejarah, meretas peradaban kita itu dengan saling menasehati dalam kebaikan dan saling menasehati dalam kesabaran. Wal asri, demi masa, innal insana lafi husrin, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Illalladzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilus solihat, dan beramal soleh, wa tawassaw bil haq, wa tawassaw bis sabr. Nah, ini semua Allah Subhanahu wa taala sudah berikan catatan garis bawah bahwa orang yang saling bernasehati dalam kebaikan, dalam hak, dan dalam kesabaran, tentu ini menjadi pembeda diri kita di antara sosok-sosok lain yang berambisi meraih, mencapai apa yang dia inginkan. Tidak hanya semata-mata bergerak untuk menundukkan orang lain. Tidak semata-mata mencapai sesuatu dengan merugikan orang banyak. Jelas bahwa kita harus bergerak dengan nilai-nilai kebijaksanaan. Demikian, mudah-mudahan kita semua selalu dikuatkan dalam keeratan, kehangatan, persahabatan, dan persatuan nilai-nilai keislaman dan nilai-nilai kemanusiaan. Demikian, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.